Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika. Hari ini kita akan membahas tentang latihan penilaian harian bab 2 tentunya ya, tentang operasi hitung campuran. Disimak baik-baik ya penjelasan yang akan Bapak sampaikan, karena ini akan keluar saat penilaian harian yang akan kita laksanakan besok. Oke, pertama, kalau di buku silahkan boleh dilihat di halaman 57 dan 58. Latihan PH Matematika bab 2. Nomor 2, perhatikan baik-baik ya. Hasil dari 1243 dikurangi buka kurung 239 ditambah 521 adalah A 483, B 525, C 1483, D 1525. Oke ya, cara menjawabnya adalah seperti ini. Kita tulis ulang terlebih dahulu soalnya. Ini sama ya, sesuai dengan soal. Kemudian ada dua operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan. Tapi yang penjumlahan kita dahulukan. Kenapa? Karena ada di dalam tanda kurung. Maka kita dahulukan dengan cara dikasih garis bawah. Maksudnya adalah ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Yang dikerjakan akhiran atau yang tidak di dalam tanda kurung kita tulis ulang ya. 1243 dikurangi 239 ditambah 521 berapa hasilnya? Iya betul, hasilnya adalah 760. Nah, didapatilah seperti ini. 1243 dikurangi 760, hasil akhirnya adalah 483. Sehingga jawabannya adalah A. Mudah ya untuk soal ini. Nah, nanti akan muncul soal yang seperti ini di ulangan nanti. Oke ya. Berikutnya, nomor yang kita bahas adalah nomor 5 ya. Perhatikan baik-baik. Hasil dari 6.250 dibagi 250 dikali 87 dikurangi 12 ya, tutup kurung ya, adalah titik-titik-titik. Yang pertama A pilihannya 1875, B 2163, C 2885 dan D adalah 3165. Oke ya, cara menjawabnya tentunya kita tulis ulang terlebih dahulu soalnya. Perhatikan baik-baik, di sini ada 3 operasi hitung, ada pembagian, perkalian dan pengurangan. Tapi pengurangannya ada dalam tanda kurung, maka kita dahulukan yang dalam tanda kurung terlebih dahulu. Yang ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Yang di luar tanda kurungnya kita tulis ulang ya. 6.250 dibagi 250 dikali 87 dikurangi 12 berapa hasilnya? 87 dikurangi 12. Betul, 75. Oke. Sekarang tersisa 2 operasi hitung, yaitu ada pembagian dan perkalian. Karena tidak ada operasi hitung yang dalam tanda kurung, maka kita dahulukan dari yang paling kiri terlebih dahulu. Oke, berarti kita dahulukan yang pembagiannya terlebih dahulu ya. 6.250 dibagi 250 hasilnya adalah 25. Betul ya. 6.250 dibagi 250 adalah 25. Kemudian dikali dengan 75. 25 dikali dengan 75 hasilnya adalah 1875. Maka jawabannya adalah A tentunya ya, seperti itu. Itu adalah penjelasan soal nomor 5. Bisa diikuti oleh semuanya ya. Oke, nomor berikutnya. Kita akan membahas 10 soal ya, ini baru 2 soal. Berarti masih banyak sekali ya. Oke, sekarang masuk ke soal yang ketiga ya, atau nomor 6 yang kita ambil ya. 5 kantong besar masing-masing berisi 28 tomat. 2 kantong kecil berisi 10 salak. Banyak tomat dan salak seluruhnya adalah A 106 buah, B 120 buah, C 140 buah, dan D 160 buah. Oke, cara mengerjakannya tentunya kita harus, karena ini soalnya cerita, harus diketahui terlebih dahulu ya. Diketahui kantong besarnya ada berapa buah di situ? 5 kantong besar, berarti ada 5. Kantong besarnya ada 5 gitu ya, 5 kantong. Kemudian satu kantong besar itu isinya adalah 28 tomat. Betul ya? Ini informasi dari yang soal itu ya.
Kemudian ada apa lagi yang diketahui? Ada kantong kecil, yaitu sebanyak berapa? 2 kantong ya. Satu kantong kecil isinya berapa? 10 salak ternyata ya. Oke, yang ditanya apa kemudian? Yang ditanya adalah banyak tomat dan salak seluruhnya. Maka cara menjawabnya adalah seperti ini. Banyak buah dalam kurung tomat tambah salak ya. Artinya kan seluruhnya berarti kan berarti kan itu ditambahkan ya. Sama dengan 5K itu kantong ya, 5 kantong besar ditambah 2 kantong kecil. Betul ya? Ada 5 kantong besar, 2 kantong kecil. Oke ya. Oke, sama dengan 5 kantong besar itu adalah artinya kantong besarnya itu 28 tomat, begitu ya. 5 kali 28 ditambah kantong kecil itu ada 10 salak, berarti 2 kali 10. Perhatikan baik-baik. Di sini ada perkalian, penjumlahan dan perkalian, tapi perkaliannya semuanya ada dalam tanda kurung. Maka kedua-duanya kita dahulukan, baik yang sisi ini dan sisi ini. Kita kali semua ya. 5 kali 28 hasilnya adalah 140 ditambah kita turunkan tambahnya 2 kali 10 hasilnya 20. Berarti 140 tambah 20 hasil akhirnya adalah 160. Jadi buah keseluruhannya adalah 160 buah. Jawabannya D tentunya ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 7 di sini yang kita ambil. Bentuk desimal dari 54% adalah 0,054, 0,54, 5,4 atau D 54,0. Oke, cara menjawabnya Bapak akan kasih tahu lagi ya. 54%, diingat-ingat kalau persen itu adalah per 100. Ya, betul sekali ya. Persen itu adalah per 100. Jadi 54% adalah 54 per 100. Oke, kalau sudah seperti ini karena dimintanya bentuk desimal maka kita pakai Porgapit. 54 dibagi 100 hasilnya adalah 0,54. Jadi jawabannya tentunya adalah B ya, betul sekali. Nanti dicek lagi ya bagaimana cara menghitung dengan Porgapitnya. Bapak tidak sertakan cara menghitung dengan Porgapitnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian nomor berikutnya yang akan kita bahas adalah yang nanti mungkin akan muncul di ulangan, yaitu nomor 8. Bentuk pecahan sederhana dari 0,76 adalah titik-titik-titik. Oke, A 19 per 25, B 23 per 25, C 24 per 25, D 23 per 50. Oke, cara menjawabnya. Diingat-ingat 0,75 itu adalah bentuk pecahan desimal. Diingat-ingat kalau ada 2 angka di belakang koma, maka itu hasilnya adalah harus per berapa? Nah, ini kan 0,76 itu ada 2 angka di belakang koma, maka itu adalah sama saja per 100. Betul. Jadi 76 per 100. Karena di sini diminta untuk menjadi pecahan, ini sebenarnya sudah pecahan, tapi tidak ada di pilihan jawabannya, betul ya? Nah, karena di sini ada keterangan pecahan sederhana, maka kita bagi angka ini dengan angka yang sama. Nah, biasanya angka tersebut adalah angka bilangan prima. Berarti angka bilangan prima itu angka berapa saja? Angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya, gitu ya. Oke, kita bagi angka 2. Kayaknya dua-duanya ini bisa dibagi angka 2 deh. Oke, kita coba dibagi angka 2. 76 dibagi angka 2, 38. 100 bagi 2, 50. Berarti bisa dibagi 2 semua. Jadi hasilnya adalah 38 per 50. Belum ada lagi jawabannya. Berarti masih bisa disederhanakan kembali. Dibagi lagi angka yang sama lagi. Dibagi angka berapa? Dibagi angka 2 kembali ya. 38 dibagi 2 hasilnya adalah 19. 50 bagi 2 hasilnya adalah 25. Sudah ada jawabannya belum? Sudah ada, yes ya. Jadi jawabannya adalah yang A, 19 per 25. Mudah ya. Silakan bisa dicatat dan diikuti oleh anak-anakku semua. Oke ya. Kemudian kita bahas soal yang berikutnya. Nomor 9. Perhatikan baik-baik. Bentuk persen dari 7 per 10 adalah titik-titik-titik. 7 per 10 ini adalah bentuk pecahan, diminta menjadi bentuk persen. Oke ya.
pilihannya dulu 0,7%, kemudian B 7%, C 70%, D 700%. Cara menjawabnya tentunya kita tulis dulu soalnya 7/10 sama dengan, diingat-ingat ini kan bentuknya pecahan. Persen itu sama dengan per berapa? Ya betul, per 100. Perhatikan baik-baik penyebutnya itu baru 10. Di soal itu 7/10. Maka kita buat penyebutnya yang 10-nya itu jadi 100. Dikali berapa biar jadi 100? 10 kali berapa biar hasilnya 100? Dikali 10. Ya dikali 10. Yang bawah dikali 10, yang atasnya ikut dikali 10. Jadi 7 kali 10 70, 10 kali 10 hasilnya 100. Jadi 70/100. Kalau sudah per 100 seperti ini artinya persen, sama dengan 70%. Yaitu jawabannya C. Oke ya, sip. Nah, mantap ya, mudah kan? Nah, silakan nanti bisa dicatat penjelasannya. Selanjutnya, nomor berikutnya adalah nomor 10. Oke, nomor 10 itu hasil dari 7/8 dikurangi 15% ditambah 0,34 adalah titik-titik-titik. A 1,056, B 1,065, C 1,506, D 1,560. Oke, cara menjawabnya tentunya kita catat terlebih dahulu soalnya. Oke ya, karena soal ini adalah soal pilihan ganda dan pilihan jawabannya adalah bentuknya desimal semua, maka kita ubah semua pecahan yang ada di soal itu dalam bentuk desimal. Oke ya, dengan cara pergapit tentunya kalau pakai desimal. 7/8 itu sama dengan berapa? 0,875. Dipakai pergapitnya ya, 7 dibagi 8. Hasilnya adalah 0,875. Oke ya. Dikurangi 15%. Kalau jadi pecahan kan 15/100. Kalau dibikin desimal artinya dikurangi 0,15. Kemudian yang ini sudah bentuknya desimal, tinggal ditulis ulang. Ditambah 0,34. Oke ya. Kita dahulukan yang pengurangan terlebih dahulu. Di sini kan ada dua operasi hitung, ada pengurangan dan penjumlahan. Karena tidak ada operasi hitung yang dalam tanda kurung, maka kita dahulukan yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu pengurangannya terlebih dahulu. Ingat, untuk pengurangan bentuk desimal yang harus kalian perhatikan adalah posisi koma. Jadi cara pengurangannya itu harus meluruskan komanya ya. 0,875 dikurangi 0,15 hasilnya adalah seperti ini. 0,725 ya. 5-nya tetap turun, 7 dikurangi 52, 8 dikurangi 17, 0 kurangi 0 0 gitu ya. 0,725. Yang tidak diberi garis bawah ditulis ulang, ditambah 0,34. Oke. Nah, kemudian ini juga sama, penjumlahan pecahan desimal itu yang diperhatikan adalah posisi koma. Jadi posisi komanya harus lurus ya. Jadi seperti ini hasilnya. 5-nya tetap turun, 2 tambah 4 hasilnya 6, 7 tambah 3 hasilnya 10, 0 sisa 1, 1 tambah 0 tambah 0 1. Jadi 1,065. Jadi jawabannya yang mana? Tentunya yang B ya, seperti itu ya. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Selanjutnya, soal berikutnya itu soal nomor 11. Nah, ini perlu perhatian khusus nih karena di sini banyak coret-coretan nanti ya. Hasil dari 0,9 dikali 1/2/5 dibagi 14% adalah titik-titik-titik. Yang pertama 0,099, B 0,99, C 0,9, D 9. Oke, cara menjawabnya tentunya kita tulis ulang terlebih dahulu soalnya. Oke ya, karena ini pilihan ganda dan pilihan jawabannya semuanya dalam bentuk desimal, maka kita enggak ya, karena ini bentuknya perkalian dan pembagian, maka kita upayakan sedemikian rupa untuk mengubah semua bentuk soalnya itu ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke ya, 0,9 itu bentuk desimal. Karena ada satu angka di belakang koma maka per 10. Jadi 9/10 gitu ya. Dikali
1 kali 5 tambah 2, 7. 7 per 5. Oke ya. Dibagi 14% itu artinya 14 per 100. Perhatikan ada perkalian dan pembagian. Maka kita ubah dulu bentuk yang pembagiannya menjadi perkalian. Operasi hitung pembagiannya diubah menjadi perkalian. Sehingga seperti ini. Kita tulis ulang. Yang baginya jadi kali. Maka yang angka di belakang pembagiannya itu dibalik jadi 100 per 14. Oke, sampai sini Bapak akan jelaskan coret-coretan nih. Perhatikan baik-baik. Yang pertama kita coret adalah angka 0. Yang tadinya 100, nolnya dicoret 1 jadi 10. Ini pun sama. Jodohnya sama ini. Karena sama-sama dicoret 1 nolnya, maka yang 10 jadi 1, yang 100 jadi 10 gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa dicoret? Yaitu 7 dan 14. Nah, 14 bagi 7 itu hasilnya 2, maka yang angka 14-nya diubah jadi angka 2. Gitu ya. Muncul angka 2 tuh ya, kecil tuh ya. Sip. Nah, kemudian mana lagi yang bisa kita coret? Yang 10 dan 5. Ingat yang dicoret itu harus yang bagian atas dengan bagian bawah. Gitu ya. 10 dibagi 5 berapa hasilnya? 2. 10-nya dicoret, 5-nya dicoret. 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Maka yang ini jadi 2. Nah, kemudian 2 bagi 2 itu bisa dicoret lagi. Coret habis ya. 2 bagi 2 itu 1, jadi nggak usah ditulis gitu ya. Oke, sip. Tersisalah angka 9 kali 1 dan per 1 kali 1 gitu ya. Berapa hasilnya? 9 per 1 atau 9. Jadi jawaban akhirnya adalah D9. Oke ya. Sudah 8 soal, tidak terasa ya. Tinggal 2 lagi. Perhatikan baik-baik, ini 2 soal terakhir ya. Nomor 13. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah, nah ini pecahannya 3 per 8, 83%, 2,45, 26 per 7. Oke, cara menjawabnya tentunya kita buat bentuk desimalnya terlebih dahulu. 3 per 8 itu bentuk desimalnya berapa ya? 0,375. Oke ya. Kemudian 83% sekarang. 83% bentuk desimalnya berapa ya? 83 per 100 atau 0,83 ya. Seperti itu ya, 83 per 100 atau 0,83. Oke, kemudian 2,45 itu sudah bentuk desimal. Kita tulis ulang. Kemudian yang ini 26 per 7. Kita tulis 26 per 7 sama dengan 20 per 7. Itu sama dengan kalau dibentuk desimalnya adalah 2,857. Oke, karena yang diminta adalah urutan yang terbesar, maka kita perhatikan angka desimalnya. Mana angka desimal yang paling besar? Tentunya yang 2,857 gitu ya. 2,8 itu lebih besar daripada 2,4. Berarti yang urutan yang benar adalah yang 26 per 7 itu yang duluan gitu ya. Tuh, nggak ada lagi pilihan jawaban yang lain. Berarti yang jawaban benar adalah yang bagian B. Karena apa? 26 per 7, kemudian 2,45, kemudian 83%, kemudian yang terakhir adalah 3 per 8. Nah, karena urutannya adalah dari yang terbesar dan yang terbesar adalah 26 per 7 yang hasilnya 2,857 itu adalah yang paling besar sehingga jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Jadi perlu kita ubah ke dalam bentuk desimal semua terlebih dahulu. Oke ya. Selanjutnya soal yang terakhir, the last question ya. Oke, soalnya adalah soal nomor 15. Ibu menjual 1/2/3 lusin kue mangkuk. Setelah terjual tersisa 0,25 lusin kue mangkuk. Jika harga satu kue mangkuk adalah 1.500, pendapatan ibu dari menjual kue adalah berapa rupiah ya? A 22.500, B 24.500, C 25.500 dan D 26.500. Maka cara menjawabnya perhatikan, karena ini soalnya cerita harus diketahui terlebih dahulu. Kue mangkuknya berapa? Ada 1/2/3 lusin. Kemudian yang terjual, bukan terjual ya, tersisa ada 0,25 lusin. Kemudian harga kue mangkuknya adalah 1.500. Maka yang ditanya apa? Pendapatan ibu dari menjual kue mangkuk. Oke, cara menjawabnya.
Oke ya. Cara menjawabnya adalah perhatikan baik-baik. Jawab. Kue mangkuk yang terjual sama dengan kue mangkuk dikurangi sisa kue. Kue mangkuknya ada berapa tadi? Sama dengan 1, 2 per 3. Ingat, lusin itu adalah 12. Jadi dikali 12. 1, 2 per 3 lusin atau 1, 2 per 3 dikali 12. Dikurangi sisa kuenya adalah 0,25 dikali 12. Karena apa? Lusin. Lusin itu sama dengan 12. Diingat-ingat ya, lusin sama dengan 12. Oke ya. Kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini jadi 5 per 3 dikali 12. Dikurangi, ini jadi 25 per 100 dikali 12. Tapi sebelum kita hasilkan angkanya, maka kita sederhanakan dulu nih. Yang pecahan yang sisi kanannya atau yang setelah tanda kurang atau prasit kurang itu masih bisa kita sederhanakan. 25 per 100 itu sama dengan 1 per 4. Jadi seperti ini nih. 5 per 3 kali 12 dikurangi 1 per 4. Itu sama, karena sama-sama dibagi 25 ya. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4 gitu ya. Dikali 12 gitu ya. Oke, setelah ini perhatikan baik-baik. Atas kali 12 dibagi 3 gitu ya. 5 kali 12 berapa hasilnya? 5 kali 12 60 dibagi 3 20. Oke, berarti ini hasilnya 20 dikurang 1 kali 12 dikurang dibagi 4. 12 bagi 4 3. Hasilnya adalah 20 dikurangi 3. Itu sama dengan 17. Artinya kue mangkuk yang terjual itu ada 17 kue, yang tersisanya 3 ya. Total kuenya itu ada 20, kemudian terjual 17, sisa yang dibawa pulangnya adalah 3. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pendapatan ibu menjual kue mangkuk. Berarti pendapatan ibu itu sama dengan kue mangkuk yang terjual dikali dengan harganya. Kue mangkuk yang terjualnya berapa? 17 dikali dengan harganya berapa? 1.500. Maka 1.500 dikali 17, hasil akhirnya adalah 25.500. Atau jawabannya adalah yang C tentunya ya, seperti itu. Itu adalah penjelasan untuk soal yang terakhir. Jadi semuanya sudah terbahas tuntas. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari oleh kalian, karena besok kita akan ulangan dan insya Allah soal ulangannya akan Bapak sesuaikan mirip persis dengan yang sekarang kita bahas. Paling angka-angkanya saja yang berbeda gitu ya. Oke. Sudah selesai penjelasannya. Terima kasih banyak untuk hari ini, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.